warahmatullahi wabarakatuh. Di danau kita menyelam, Danau Toba ada di Brastagi. Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doain suaminya kawin lagi. Ada yang jawab di pojokan, emang suaminya udah nggak ada. Banyak kan janda. Kuda yang mana, kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana Ustadz senangi? Janda yang putih, janda yang putih berambut. Emang ada rambut jemurang sih? Bu, saya mah belum ceramah, baru nganget-ngangetin doang. Kalau kata guru saya, ente kalau ceramah di depan ibu-ibu, kudu-kudu pinter goyang. Maksudnya goyang ceramahnya. Ibu pikir aja jangan kemana-mana, menang-mentang rada gerimis. Jadi nyantai dulu ya Bu, namanya saya juga baru sampai. Baru duduk disediain kopi, belum diminum-minum acan, udah disuruh ceramah. Ini biasanya nih, saya cerita biasanya ya. Biasanya di mana-mana saya sebelum ceramah disuruh makan dulu biasanya. Bu, biasanya kadang ada sop iga. Kadang ada soto Betawi. Biasanya tahu kalau di sini mah. Jadi kalau belum biasa di sini tolong dibiasain. Bu, ulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi ulam di kebun nanas. Yang jawab salam semoga utangnya lunas. Banyak yang amin. Sekali lagi ya. Soalnya saya lihat masih ada yang baru datang, masih ada yang belum fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di pinggir telaga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Bu, mau masuk surga? Mau sekarang apa entar-entaran? Mau masuk surga? Mau sekarang apa entar-entaran? Entar-entaran. Biasanya nih Bu, yang udah-udah kalau saya pantun kayak tadi doain masuk surga paling lama 14 hari.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Bu, salawat apa bu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Termasuk orang pelit, orang kikir, orang bahil, koret, medit, pantat kuning, buntut gasiran. Siapa mereka yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau berselawat kepada beliau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan, bentar saya lihat catatan dulu. Nih contekannya udah dikirimin dari semalam. Saya ngapal-ngapalin nggak ada apal juga. Ini saya sebutin yang ada di sini sesuai catatan ya Bu. Kalau yang nggak disebutin mohon maaf, mohon ridho, mohon ikhlasnya. Yang saya hormati dan muliakan guru tetap pengajian bulanan Musholla At-Taqwa Ustazah Hajah Atikoh LCMA. Belum datang. Insya Allah datang ya Bu. Yang saya hormati dan muliakan Ustazah Hajah Ernawati MA. Belum datang juga. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang saya hormati dan muliakan Ustazah Hajah Nuril Hasanah. Nuril? Emang Nuril Hasani? Emang tadi saya bilang apa? Ya saya mah tiba ngetes doang, fokus apa kagak. Kita doakan Ustazah kita semoga panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Ibu-ibu semua di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kurang 2 hari. Kelamaan. Yang saya hormati dan muliakan guru tetap pengajian rutin mingguan Ustazah Hajah Sumiati Abdullah. Mana? Oh, Sohibul Baik. Orangnya mana? Oh iya, lagi nyiapin berkat kali ya. Buat ustadznya kali ya. Ya kan kalau berkat ustadz sama berkat orang biasa kan beda Bu ya. Kalau berkat biasa orang jemaah umum mie goreng 3 biasanya. Tapi kalau dananya lagi tipis pakainya mie telur cap ayam. Ya Bu ya. Gulanya seperempat. Hah? Gulanya setengah. Jemaah biasa gulanya setengah. Itu jemaah biasa, gimana ustadznya? Nah kalau ustadz biasanya ya udah ada gula, ada mie, ada terigu, kadang ada pisang, kadang ada juga sirup, ada juga roti, ada juga sarden, kecap, apa lagi?
Mie-nya mie apaan? Mie goreng apa mie rebus? Mie goreng. Kalau bisa yang rasa rendang ya Bu. Bu, maafin ya Bu, saya belum ceramah nih belum. Ya biar ngangkat-ngangkat itu doang. Ya mudah-mudahan Ibu senang ya Bu. Salah sendiri ngapa undang penceramah PA. Salahin Bang Apoy, Bang Apoy. Yang saya hormati dan muliakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Pramono Anung. Yang ini ada bacaannya nih, yang diwakilkan oleh Ketua RT 7 tuh. Sekaligus Ketua Musola At-Taqwa Ustadz Zulhan apa ini namanya? Rifki Zulhan Rifki. Ustadz ya, doain panjang umur, hartanya berkah, rumahnya nambah, istrinya, nah lu yang doain, ini yang doain tuh, tuh yang jubah pink yang doain istrinya nambah katanya. Amin dong Bang. Yang saya hormati dan muliakan Ketua RT 8 Bapak Lasno. Mana? Alhamdulillah ketemu lagi ya Pak. Yang saya hormati dan muliakan Ketua RT 10 Bapak Munir. Ada juga? Oh iya Alhamdulillah. Yang saya hormati dan muliakan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK nih. Udah habis. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa hadir berkumpul di ruangan Musola At-Taqwa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penutupan pengajian. Betul? Enggak? Penutupan pengajian bulanan. Alhamdulillah jamaahnya membludak luar biasa. Dalam penuh, luar. Ini kalau pengajian rutin begini juga. Gua tandain tuh yang jilbab coklat kayaknya kalau rutin nggak pernah datang tuh dia. Kan banyak itu jilbab coklat yang mana. Bo, sebelum saya lanjutkan kita bikin perjanjian dulu. Nih jam ngaco apa enggak nih? Jam 9 kurang 5. Ya Bo ya. Kira-kira saya ceramah sampai jam berapa? Jam 11. Duh, tega banget kok. Belum pernah lihat penceramah mati lagi ceramah sih. Bo, saya ceramah sampai jam berapa? Sampai jam 12. Bener. Siap dengerin ceramah sampai jam 12. Tolong tutup pagernya. Awas gue ceramah ada yang pulang. Nggak apa-apa ya Bu, sampai jam 12. Panitia mana panitia? Nggak apa-apa ya ceramah sampai jam 12. Bener? Serius? Berapa duit? Enggak Bu, bercanda. Saya diamanatkan oleh guru-guru saya, kalau sudah mulai ceramah kemana-mana, jangan pernah pikirin amplop. Orang sini sungguh aja Pak Ustaz ya. Jangan pernah pikirin amplop, yang mikirin biar panitia. Saya mah timbang terima doang. Enggak, saya mah cuma timbang terima doang, yang mikirin biar panitia. Alhamdulillah Bu, saya
ceramah, selesai ceramah diamplopin, dikasih hadiah, saya terima, alhamdulillah. Enggak diamplopin juga nggak apa-apa. Bo, saya turun ceramah nggak diamplopin juga nggak apa-apa. Cuman gua tandain tuh musolanya, gua tandain. Tandain, mau ngomong lagi Bang. Ikhlas dulu, saya benar dakwah ikhlas insya. Nih saya mau cerita dulu, boleh? Bo, saya mau cerita dulu, boleh? Belum mulai ceramah, orang jam 12 gua tunda-tunda aja. Suatu ketika saya pernah ceramah di daerah Bekasi. Bo, di mana Bu? Bekasi saya ceramah. Alhamdulillah penuh, jamaahnya membludak, penceramahnya nggak cuma satu. Saya diminta ceramah pertama. Bo, itu lagi bagian berkat apa basah? Tenang, jangan berebut, semua kebagian. Bo, lagi cerita apa saya tadi? Saya ceramah di Bekasi. Karena penceramah pertama, tamu masih banyak yang datang, guru, kiai, ustadz juga banyak yang datang. Alhamdulillah, setelah saya turun ceramah, panitianya sibuk dengan urusan yang lain. Akhirnya panitia lupa ngamplopin penceramah. Ini beneran nih. Tapi karena saya memang diajarkan oleh guru saya untuk ikhlas, untuk ridho, ya udah saya mah pulang aja. Karena kebetulan saya ada acara di tempat berikutnya. Singkat cerita, pulang ke rumah udah malam. Udah nggak mikirin amplop Bu, udah malam. Tidur subuh, saya bangun. Biasa Bu, habis subuh ngobrol sama ayang beb. Ini yang nanyain. Belum tenang Bu Haji Abal. Ayang beb, boleh kan Ustaz panggil ayang beb ya? Boleh. Lagi enak-enak ngobrol, enggak, bini saya juga nggak nanya-nanyain amplop. Ya Allah ya Robbi, nggak percaya banget gitu orang. Lagi ngobrol sama bini saya, tiba-tiba telepon masuk. Saya lihat nomornya, kayaknya ini dari panitia maulid yang di Bekasi tuh, yang lupa ngamplopin. Saya telepon pura-pura bego. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai, mohon maaf banget. Apa ini kok tahu-tahu nelpon minta maaf? Ini saya dari panitia maulid masjid saya nggak sebutin nama masjidnya, takut ibu-ibu cari ntar. Yang semalam Pak Kiai ceramah di sana. Oh, iya ada apa? Ya saya pura-pura bego Bu. Padahal gue udah ngarep-ngarep nih dia nih. Pak Kiai mohon maaf banget, semalam kami ini sibuk banget ngurusin yang lain. Pak Kiai pulang ternyata langsung ceramah, saya pikir mampir lagi. Akhirnya mohon maaf, amplop Pak Kiai masih sama saya ini. Dan saya bilang, emang iya? Masa sih? Ah yang bener. Ya namanya orang pura-pura Bu. Bener Pak Kiai, ini masih sama saya. Ya udah gimana dah? Begini deh Pak Kiai. Karena kami juga masih sibuk, mohon maaf gak bisa nganterin amplopnya Pak Kiai ke sono. Terus dalam hati gue nih, amsyong dah gue ceramah nih, gak bisa dianterin, amsyong dah urusan. Begini aja Pak Kiai, zaman modern sekarang, Pak Kiai tolong kirim nomor rekeningnya, nanti saya transfer. Dalam hati saya girang nih, alhamdulillah. Singkat cerita, saya kirim nomor rekeningnya. Bu, setelah saya kirim nomor rekeningnya, masuk tuh, jumlah transferannya masuk. Bu, mohon maaf nih ya, biasanya saya kalau ceramah kadang ya
Ini bukannya naripin, bukan. Gua kasih tahu aja, kadang ada yang ngamplopin 1 juta, kadang ada yang ngamplopin 2 juta, kadang ada yang ngamplopin 3 juta, kadang. Ya saya mah terima aja. Tapi ini ditransfer, alhamdulillah. Transfernya berapa, Bu? 5 juta. Alhamdulillah. Dalam hati saya ini mungkin buah keikhlasan, buah kesabaran. Yang biasanya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta ditransfer jadi 5. Alhamdulillah. Makanya kalau di sini transfer aja kali ya. Agak udah diamplopin. Iya. Udah dikunci, gak usah nambah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tadi sempat dibacakan ayat Qur'annya itu oleh qari'ah kita. Surat apa tadi itu? Tadi ada yang baca Quran kan? Surat apa itu bacanya? Al-Isra ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Masih pada hidup? Sebuah ayat Quran yang menjelaskan tentang kemahahebatan Allah. Sebuah ayat Quran yang menjelaskan kemaha luar biasanya Allah, di mana saat itu, saat teknologi belum canggih seperti sekarang, saat teknologi belum maju seperti sekarang, Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Dia berangkatkan di waktu malam seorang hamba bernama Muhammad Rasulullah melakukan perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil, itu namanya Isra, Bu. Namanya apa? Isra. Nanti ada lagi yang namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Rabbul A'la, bertemu dengan Allah Subhanahu. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwa dalam beberapa kitab yang menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj didatangi oleh malaikat, dibedah dulu dadanya. Nabi kita Muhammad dibedah dulu dadanya, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci dari sifat-sifat yang kotor, yang jelek, lalu diisi dengan sifat-sifat yang bagus dan terpuji. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ingin mulia, ingin bagus, ingin cakep, ingin bahagia, ingin senang, bersihkan hati kita dari sifat-sifat kotor, jelek, yang enggak terpuji. Udah pada makan? Belum? Pantesan lemes-lemes banget ya. Dalam hati kita ini bisa diisi dengan sifat terpuji, bisa juga diisi dengan sifat tercela. Hati kita bisa sehat, bisa juga sakit. Kadang di hati kita ada sifat hasad.
tahu hasad, dengki, iri, ada sifat julid, tahu julid, ada sifat riya, ada sifat sombong, ada sifat ujub, sub'ah, mau menang sendiri, egois. Tuh kita tuh kadang nggak mau ngalah, maunya bener terus. Kalau lagi berdebat, lagi berantem omongan, nggak mau ngalah. Mohon maaf nih, suami sama istri kadang-kadang suka berantem nggak bu? Bu, suka berantem apa kagak? Yang bener. Nggak ada rumah tangga di dunia ini yang nggak pernah berantem, pasti ada berantemnya. Betul. Kadang suka berantem. Kalau udah berantem, egonya keluar, merasa menang sendiri. Lakinya ditunjuk-tunjuk, lakinya dikata-katain, sampai keluar kata-kata serapah. Mohon maaf bu, orang kalau lagi marah, apa juga keluar dari mulutnya. Dasar laki PA, mancing dari pagi sampai maghrib. Ayam gitu boleh. Boleh. Bu, lakinya suka mancing? Enggak kan? Dasar laki tolol. Lakinya ditolol-tololin, lakinya dibego-begoin. Bahkan ada orang, mohon maaf, marah sama lakinya, gedeg sama lakinya, lakinya dikatain dasar, saya cuma nyontoh doang ya bu, dasar monyet lu. Ada yang begitu? Di sini mah nggak ada, entar di rumah masing-masing. Nah lakinya orang Betawi, lo tahu sendiri orang Betawi. Makanya orang Betawi jangan macam-macam. Ambekan orang Betawi, lakinya orang Betawi. Wah bu, saya kebetulan Betawi, jangan macam-macam bu sama orang Betawi. Akar kelapa aja ditoplesin. Cuma orang Betawi tuh, akar kelapa ditoplesin, betul. Cuma orang Betawi biskuit kongguan, kaleng kongguan diisi rengginang. Gak ada tempatnya. Orang Betawi jangan macam-macam. Lakinya Betawi diomel-omelin sama bininya, dionyet-onyetin, dimonyet-monyetin, dia nggak terima. Biarin gue monyet, lu kunyuk. Nah, halo. Yang atuh monyet, yang atuh berantem di depan anaknya. Anaknya dengar nangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, salah saya apa? Ya Allah, hidup saya kenapa terkutuk seperti ini? Kenapa? Bapak saya monyet, ibu saya. Maka bu, kalau lagi marah sama suaminya, tolong jaga mulut. Jangan ngomong sembarangan. Kalau lagi gudeg banget, lagi kesel banget, lagi marah banget, mendingan zikir bu. Bu, oi, yang di dalam, jangan ngunyah aja. Lu enak, dengerin sambil ngunyah, minum, buah belum. Hormati dong penceramah. Oh iya, tenang. Jangan. Boleh. Kopinya mana kopinya? Gue kira botol ikan cupang kali. Es teh manis. Kopi aja, kopinya boy. Jangan. Bu, kalau lagi marah sama suaminya, jaga mulutnya. Daripada marah-marah nggak jelas, mendingan ibu zikir.
sedikit aja. Zikir bu, banyakin zikir, banyakin salawat kepada Nabi. Saya gede banget Pak Ustadz sama laki saya. Udah zikir aja. Laki saya Pak Ustadz, saya kurang apa? Dia mau berangkat kerja, bajunya saya setrikain. Betul. Dia berangkat, saya anterin. Di luar dia melirik wanita lain. Sakit Pak Ustadz. Sakitnya tuh di sini. Ya udah, pasrahkan kepada Allah, zikir aja zikir. Nggak bisa Pak Ustadz zikir, namanya emosi. Salawat nggak bisa Pak Ustadz, salawat namanya juga lagi gedek. Ya udah, lu zikir nggak bisa, salawat kagak bisa, lu nyanyi dah. Nyanyi Pak Ustadz, iya. Lagunya siapa? Iis Dahlia. Judulnya Ranting yang Patah. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan. Kok bisa ya? Ini jamaah majelis taklim apa orkes dangdut? Mati atau hilang perasaanmu, atau memang sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus bagaimana? Ini kayaknya kalau lagi ada band Pamilis paling depan nih. Iya naik. Saya tahu. Naik aja. Atau jangan-jangan jamaah karaoke nih. Inul Pista, member Inaf, Family Karaoke. Itu ada di Pejaten Pilet lantai 3. Di Blok M Square lantai 5 sebelah bioskop 21. Harga tiketnya 250.000, dapat bonus es teh manis 1 pitcher. Hati kudu bersih. Jauhkan sifat dengki, iri hati sama siapapun. Kadang mohon maaf, ngaji mah ngaji, tapi dengki jalan terus. Ngaji paling depan, tapi iri jalan terus. Ngaji mah hampir tiap minggu, tapi ngomongin orang kagak berhenti. Mohon maaf nih, kan kalau ibu-ibu yang namanya pengajian rajin ya Bu ya. Pengajian yang rajin siapa? Ibu-ibu. Maulid yang rajin? Isra Mi'raj yang rajin? Tuh ibu-ibu, acara bapak-bapak jadi datang. Betul ya Bu? Mana tasnya gede-gede banget lagi. Mana ada coba bapak-bapak hadir maulid, ada yang bawa tas gak? Ibu-ibu? Tasnya segini. Buat naro Yasin Pak Ustadz, Yasin. Ya kalau Yasin mah cuma segini Bu. Bukan Yasin doang, kalau tas segitu, pisang sesisir masuk. Yang rajin ngaji ibu-ibu, yang rajin maulid, yang rajin Isra Mi'raj, yang rajin ngomongin orang. Ngaji sih, ngaji duduk paling belakang, baru juga duduk dicolek temannya. Ji, lo lihat tuh yang kerudung kuning tuh.
Nunggu ini banyak. Belum apa-apa udah masukin kue gabin. Allah, udah dikeluarin. Yang pojokan ngomong lagi. Pok. Lo liatin tuh penceramanya lo liatin. Mana gemuk banget. Gue mah kasihan gue sama bininya. Ngaji tiap hari tapi dengki iri hati nggak hilang-hilang. Tetangganya naik jabatan, dia yang naik tensi. Tetangganya beli kendaraan, dia minum paracetamol. Dengki. Tetangganya bikin rumah tingkat, dia protes. Apa-apa nih nggak boleh, aturannya nggak boleh, aturan nggak boleh. Jangan dengki, jangan iri. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal hasanat yakulul hasanati kama takulun naral hadaba. Sesungguhnya yang namanya dengki, hasad, iri hati sama siapapun, sama temennya dia iri, sama saudaranya dia iri, sama ustazahnya iri. Ada orang iri sama ustazahnya? Enak banget ya jadi ustazah, datang belakangan, pulang duluan, berkat gedean. Kita mah orang biasa, pisang potesan bareng-bareng berjamaah. Dia atuh sesisir apa habis tuh. Ya namanya orang dengki, orang iri, ada aja. Tuh lihat tuh ustazah, tuh lihat tuh, gelang keroncongannya baru tuh, lu lihat tuh. Tuh ustazah lagi begini-begini. Tuh itu bangsa 30 gram tuh. Gue tahu tuh belinya tuh di toko emas Nona Keriting Pasar Minggu. Bu, di sini kan toko emas yang terkenal Nona Keriting ya bu. Tokonya banyak. Dia segramnya sekarang 900 bu. Kalau di Mampang ada Kemenangan, rada mahalan dikit, segramnya 1.100.000. Di Blok M ada toko emas Singgalang, 1 gramnya 1.300.000, ongkos bikinnya 75.000. Ustazahnya ada emas keroncongan, dia ngomong begini tuh, lihat ustazah tuh. Itu duit boleh emasnya dari amplop kita tuh. Ya Allah, lu nggak tahu ustazah punya kontrakan? Jangan suuzon. Ustazahnya disuuzonin. Apaan? Bo, dengki iri hati ilangin. Sifat mau nyombong juga ilangin. Mohon maaf dulu, kadang berangkat gaji, cuma adab etikanya nggak dibawa. Bo, ibu-ibu kan mau berangkat ngaji, iya kan? Ngaji di sini tadi mulai jam berapa? Jam 7 kan? Habis subuh ibu udah dandan. Seragam yang mau dipakai dari semalam udah digantung. Jilbab kuning, baju merah, kaos kaki hitam. Pagi-pagi habis sembahyang subuh udah dandan. Pakai blow on. Apa namanya? Blows on. Pakai blows on. Pakai lapisannya dulu tuh. Foundation. Mereknya Tuaiki. Pakai bedak mereknya Ines. Yang nomor 4 ya Bu, jadi nggak terlalu medok. Kalau nomor 6 merah banget.
Ines, gua kasih tahu, Ines kalau sama tempatnya harganya 75.000. Kalau refillnya doang harganya 40. Pasar Minggu lantai 2 belinya. Oh di bawah ada sekarang. Ya gua besok belinya di sono dah. Ibu-ibu berangkat ngaji, Isra Mi'raj, Maulid, dandan, boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh. Tapi ingat bu, di rumah juga kudu dandan, di rumah juga kudu bersolek, di rumah juga kudu wangi. Mau ngaji wangi, mau majlis taklim cakep, mau Isra Mi'raj, mau maulidan glowing. Giliran di rumahnya, Bu, ibu di rumah dandan apa kagak? Boro-boro dandan. Lakinya deketin juga elek. Baunya minyak angin sama remason. Bu, boleh dandan, tapi ingat di rumah juga suami disenengin. Karena siapa orang yang menyenangkan hati suaminya, siapa orang yang membuat girang hati suaminya, maka nanti di akhirat dia berhak menjadi permaisuri para bidadari. Mau jadi permaisuri bidadari? Mau jadi permaisuri bidadari enggak? Mau dandan di rumah. Habis sembahyang subuh kan mandi tuh, dandan yang cakep bu, biar laki kita girang, biar laki kita betah di rumah, biar laki kita pulang kerja nggak ngayap kemana-mana. Kenapa? Karena yang di rumahnya lebih indah daripada yang di pinggir jalan. Bu, ibu kalau tahu godaan laki-laki dahsyat luar biasa. Bu, suaminya kerja nggak? Di mana kerjanya? Di mana? Di kota. Gojek, apalagi tukang ojek. Bu, yang suaminya tukang ojek, perhatiin. Kenapa? Karena suami ibu sering boncengin bini orang. Maksud saya apa? Suami ibu di jalanan banyak godaannya, maka ibu kudu servis, ibu kudu sedangkan hatinya. Sebelum berangkat setrikain jaketnya, bersihin, semirin sepatunya. Kalau perlu pakai dasi bu. Lah emang apa kalau tukang ojek pakai dasi? Sebelum berangkat tanya, sebelum berangkat gojek suaminya tanya, papa. Ya suami tukang ojek panggil papa. Gak apa-apa ya bro. Papa, sebelum berangkat ngojek, papa mau ngopi apa nyusu? Bu, suami ibu sebelum kerja kalau ditanya begitu, pilih kopi apa susu? Dia nggak bakal kerja deh kalau gitu. Sediain sarapannya, sediain minumnya. Ketika mau berangkat, antar kepergiannya sampai pintu, cium tangannya
dadah papa. Iringi dengan doa dan nyanyian. Berangkatlah sayang, hati-hati. Ngapa pada apal-apal banget sih? Pernah nggak kayak gitu? Suami kerja cium tangan doain, pernah apa kagak? Boro-boro. Baru-baru kali. Awal-awal doang kayak gitu. Bo. Jadi Isra Mi'raj ini mengajarkan kita punya hati bersih, sikap bersih, yang lempeng. Kadang kita ngakunya doang sebagai umat Nabi Muhammad, ngakunya doang sebagai umat Rasulullah, cinta Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, ingin mendapatkan sahabat baginda Rasulullah, tapi perilakunya, perbuatannya jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Ngaku cinta Rasulullah, ngaku sayang sama Rasulullah, tapi sunnah Rasulullah nggak pernah dijalani. Adab-adab yang diajarkan Rasulullah nggak pernah dipraktekin. Bu, salah satu ajaran Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga, suara istri tidak boleh lebih keras daripada suara suami. Bu, yang di dalam, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran? Salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah, suara istri tidak boleh lebih keras daripada suara suami. Pertanyaannya sekarang, selama ini prakteknya gimana? Gedean suara istri apa gedean suara suami? Tunggu yang ngaku dah. Jangankan mau ngapa-ngapain, mau berangkat ngaji aja, istrinya galak banget. Bang, gue mau maulid nih, gue mau Isra Mi'raj nih, di Musola Taqwa, mulai jam 7, nih gerimis, entar kalau hujan jemuran angkatin. Tuh, betul gak? Suaminya pulang telat dikit, udah. Lu dari mana bang? Dari mana? Kerja di mana? Hari ini baru pulang. Galakan dia, Pak. Yang belakang bapak-bapak ya, Pak. Oh, bininya galak apa kagak? Enggak. Ya bini lu di situ. Jawab takut namanya. Kalau saya alhamdulillah Bu, kalau saya alhamdulillah, enggak, istri saya enggak galak, istri saya enggak pernah marah. Beneran, ini gue puji-puji istri gue, soalnya gue rekam. Tahu dengar rekamannya, istri saya enggak galak, enggak pernah marah, enggak pernah bantah, enggak pernah ngelawan, enggak pernah merenggut, enggak pernah. Cuman emang gue yang takut sih. Takut istri. Suami takut istri. Siapa tuh? Ustazah. Penceramah berikutnya. Hah? Penceramah juga kan? Berarti saya udahan ya. Bu, ini penceramah berikutnya udah datang nih. Pengajar bulanan. Saya udah apa lanjut? Bu, lanjut apa udah? Bukan begitu kalau urusan ngaji. Kalau urusan ngaji, kelewatan dikit, ustazahnya nanya, ibu-ibu sekarang udah jam 9:10, kira-kira lanjut apa udah? Udah. Tuh. Coba giliran orkes Pamilis.
artisnya Wawa Mariska, Cia Ipanka. Jam setengah 10 malam MC-nya bilang begini, ahlan wa sahlan ustazah, kasih jalan ustazahnya, jangan kasih berkat tapi pulang, ntar aja berkat belakangan ya. Ustazah izin bentar lagi ya, biar ustazah yang ngaso ya. Bu, kan ibu-ibu begitu, kalau urusan ngaji ustazahnya nanya kira-kira udah jam setengah 10 lanjut apa udah giliran maka nonton konser dangdut grupnya Pamilis, MC-nya udah bilang begini, oke, hadirin semuanya, tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dari artis kenamaan kita, Caca Mariska. Udah mirip belum, Bu? Yang ini nih. Ya, lama. Ya. Tanda-tanda. Kayaknya udah tanda-tanda nih ya. Udah ya. Jadi. Apa lagi? Cuy, wah. Satu guru satu ilmu, jangan ganggu. Bu, lanjut apa udah nih? Lanjut sebentar lagi ya Bu, sambil nunggu Ustazah ya. Ustazah minum-minum dulu, boleh kopi, boleh Ustazah. Mau ada acara lagi? Ya udah cukup sekian dari saya. Sebentar, dikit lagi. Lihat nih, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Mi'raj ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, proses yang dijalaninya adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ya Bu ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil. Artinya apa? Kita sebagai manusia kalau pengen hidupnya mulia, kalau pengen derajatnya diangkat oleh Allah, maka biasakan diri untuk membiasakan sering hadir ke masjid, baik laki maupun perempuan. Kenapa? Masjid itu selain tempat ibadah kita, merupakan sumber pengetahuan, sumber kebudayaan. Bu, ibu udah rajin ke masjid, alhamdulillah. Suaminya suruh ke masjid juga. Punya suami kan? Bu, punya suami gak? Suka ke masjid gak? Astagfirullahaladzim. Suka ke masjid? Paksa suaminya ke masjid. Kalau suaminya nggak mau ke masjid, ibu boleh tidur tengkurap. Kalau suaminya udah ke masjid, anak laki-lakinya ajak ke masjid. Masjid musola kita ada di mana-mana, alhamdulillah. Ramai lingkungan kita tempat-tempat ibadah. Namun yang sedihnya, yang ironinya, masjid bangunannya bagus, musola bangunannya megah, tapi isinya kosong. Jamaah banyakan kakek-kakek, banyakan aki-aki, banyakan nenek-nenek. Coba mohon maaf nih, majelis taklim ibu-ibu yang usia di bawah 40 tahun berapa orang? Ini yang hadir sekarang nih, yang di bawah 40 tahun berapa orang? Oh, ada yang di bawah 40. Coba berapa orang? Paling nggak lebih dari setengahnya. Sisanya di atas 40, betul? Di atas 50, bahkan udah dikit lagi game over. Ya bukan, kan memang usia kita ini terbatas. Semakin kesana semakin berat kehidupan. Yang muda kemana?
Yang gagah-gagah kemana? Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak kayak gitu. Isinya udah di atas 40-50 tahun. Yang mudanya kemana? Maka bu, ibu sering hadir di majelis ilmu, ibu sering hadir di majelis talim, kan? Kalau pulang dari majelis talim dapat apa? Dapat ilmu. Ilmu itu kalau mau kekal harus diamali, betul? Amalin walau sedikit, karena ilmu yang tidak kita amalkan kasyajari bila thamarin, bagaikan pohon gak ada buahnya, kurang manfaatnya. Kalau sudah kita amalkan, tularkan kepada keluarga kita, tularkan kepada suami kita. Mungkin suami kita sibuk kerja dari pagi sampai malam, dia nggak sempat hadir majelis ilmu. Ibu sering hadir, kasih tahu, bilangin, bang, kita hidup di dunia ini sementara. Aku ingin kita bersama di dunia, kelak nanti bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, ibu rajin hadir majelis ilmu, bapaknya rajin sholat ke masjid. Agur, cocok, bisa diamalin. Besok gua tanya pengurusnya di sini, kira-kira masjidnya tambah rame atau gitu-gitu aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ustazah kita mau ada acara ke tempat lain. Mohon maaf, saya nggak pantas untuk berlama-lama. Kesimpulannya adalah bahwa ibu hadir di majelis ilmu, majelis kebaikan, majelis maulid, majelis Isra Mi'raj adalah dalam rangka memperbaiki diri. Mulai dari hati yang bersih, mulai dari hati yang baik, mulai dari hati yang tulus ikhlas kepada Allah. Aplikasikan ilmu yang kita dapat dari kajian-kajian, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tularkan kepada keluarga terdekat kita. Amin ya robbal. Saya tutup dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga dengan fadilah surah Fatihah ini Allah berikan tambahan pahala buat orang-orang yang mewakafkan musola kita ini. Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dosa dan kesalahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Allah kumpulkan mereka dengan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatul qabul wa bijahir Rasul. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.